Salam, jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu kembali dalam ibadah pada petang hari ini. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pemeliharaan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, yang menjadikan kita sempurna adanya, sehat adanya, dan tentunya diberkati. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk dalam ibadah, masuk dalam pujian penyembahan, masuk dalam firman Tuhan, dan hingga ibadah pada penghujung ibadah kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas hari yang indah ini. Kami kembali sungguh-sungguh bersyukur karena kami merasakan pemeliharaan Engkau, merasakan penyertaan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan kami merasakan segala mujizat campur tangan Engkau dalam segala perkara dalam hidup kami. Dan pada petang hari ini kami mau beribadah, ampuni dosa kami, pelanggaran kami, dan kami memohon urapan daripada Allah Roh Kudus untuk menaungi kami, menaungi jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga kami tetap dalam hati dan sikap yang hormat dalam ibadah ini, karena kami memuliakan Allah yang besar, Yesus Kristus namanya, dan biarkan dalam setiap puji sembah hingga pada firman nanti kami benar-benar diberkati, kami benar-benar dijamah, kami benar-benar dipulihkan oleh kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melaksanakan ibadah ini, hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Di
tiba saatnya kita sekarang mendengarkan sebagian kecil dari pemberitaan firman Tuhan, dan berharap dari pemberitaan firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita, menjadikan kita semakin mengasihi Kristus, menjadikan kita semakin dewasa di dalam pendirian kita terhadap Yesus Kristus Tuhan. Mari kita tunduk kepala untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kami kembali bersyukur di hadapan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali bersyukur karena ibadah petang hari ini Kau hadir, Kau melawat kami. Kami bersyukur karena setiap puji dan sembah daripada umat Tuhan pada ibadah petang hari ini menyenangkan hati Bapa, menjadikan riang-riang dari setiap kami umat Tuhan yang bersyukur di hadapan Bapa. Lengkap rasanya apabila hidup kami diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi umat Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, terlebih hamba-Mu ini, sehingga firman yang daripada Allah sendiri yang kami dengar dan kami sampaikan, bukan dari kepandaian dan gagah daripada hamba-Mu ini, sehingga firman ini semata-mata hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan terkasih. Pada kesempatan ibadah petang hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang bertemakan atau berjudulkan alat pengukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana kita tahu bahwa alat pengukur adalah alat yang dipakai untuk mengukur atau mengetahui besaran atau ukuran dari sebuah benda, baik itu bentuk dimensinya ataupun kondisi fisiknya, baik seperti jarak, waktu, berat, satuan, dan banyak sekali macam yang perlu diukur melalui alat pengukur yang ada. Seperti contoh, kalau kita ingin mengukur sebuah suhu, kita memerlukan termometer. Baik juga apabila kita ingin mengukur sebuah panjang benda sekitar 50 sampai 100 cm, kita memerlukan yang namanya mistar atau kita biasa mengenal dengan kata penggaris. Baik juga yang lagi tren 2 tahun terakhir ini, bagaimana kita mengukur kadar oksigen di dalam tubuh kita, tubuh manusia, yang diberi nama alat pengukur kadar oksigen pada tubuh manusia yang disebut oximeter. Dan juga kita tahu bahwa untuk mengukur seperti terangnya lampu pada suasana gereja pada malam hari ini, oleh karena memakai sebuah tegangan listrik, dan untuk mengukur tegangan listrik kita dapat memakai alat yang namanya voltmeter. Jemaat Tuhan yang terkasih, banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui dan kita ukur dengan yang dinamakan memakai atau alat ukur itu sendiri. Dan di mana sekarang kita, saudara dan saya, jemaat Tuhan yang terkasih, berada dalam sebuah keadaan di mana di tengah zaman yang semakin hari, saya mau berkata, zaman ini semakin hari adalah zaman yang semakin berubah, seperti pemberitaan firman Tuhan minggu lalu tentang perubahan, di mana kita sama-sama tahu bahwa semakin zaman semakin berubah, dan pastinya perubahan zaman yang ada ini berubah mengarah semakin jahat. Haleluya. Dan dari perubahan yang ada, dari perubahan zaman yang ada ini, sudah tentu juga manusia, kita semua, saudara dan saya, baik orang percaya maupun tidak percaya, orang yang menerima kasih karunia ataupun orang yang belum menerima kasih karunia, yang berada di dalam bumi ini, yang berada di dalam dunia ini, tentunya oleh karena perubahan dunia yang mengarah kepada hal yang tidak baik, sudah barang tentu manusia yang di dalamnya juga mengarah ke dalam perubahan yang semakin tidak terprediksi, saya katakan. Dalam arti yang lain, kata tidak terprediksi mengarah kepada kepribadian manusia yang tidak terprediksi bisa semakin jelek atau semakin baik. Dan itu sudah menjadi fakta yang ada. Dan mungkin sebagai contoh, mungkin ketika kita bertemu, let's say saya bilang si A lah, ketika kita bertemu si A 5 tahun yang lampau, mungkin kita
melihat si A ini adalah sosok yang baik, sosok yang rendah hati, sosok yang ramah. Dan ketika kita sudah berlalu 5 tahun itu dan bertemu kira-kira kemarin dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun, kita bertemu si A dan kita melihat si A ini sudah berubah, di mana berubah menjadi sosok yang berbeda. Tentunya tubuhnya juga berubah, mungkin bisa semakin gemuk atau bisa semakin kurus. Tapi yang pasti yang saya maksudkan di sini kepribadiannya berubah, berubah menjadi sosok yang mungkin lebih sombong, berubah menjadi sosok yang mungkin kurang rendah hati. Dan dari keadaan inilah saya percaya pastilah dari setiap pandangan terhadap orang lain, saya katakan di sini, pastilah muncul yang dinamakan sebuah asumsi, di mana asumsi sebagai takaran yang mengukur kepribadian dari si A. Pasti kita akan berpikir seperti ini. Si A kok sudah berubah ya? Jangan-jangan si A memang sombong dulu ya, atau jangan-jangan si A memang kurang baik hati. Nah, dari asumsi inilah kita dapat sama-sama mengetahui segala sesuatu dapat berubah. Dan otomatis dari setiap perubahan maka akan muncul banyak sekali setiap penilaian-penilaian yang ada dari pribadi lepas pribadi. Jemaat yang terkasih, kita mengetahui bahwa benda atau dimensi memiliki alat ukur untuk mengukurnya, seperti yang kita ketahui pada awal tadi. Meski terkadang setiap alat ukur yang digunakan belum tentu, saya katakan di sini, belum tentu memberikan ukuran yang tepat ketika dibandingkan dengan alat ukur yang lain. Semisal alat ukur bermerek A, apabila kita gunakan untuk mengukur sesuatu dibandingkan dengan alat ukur yang bermerek B, saya percaya pasti ada perbandingan, entah 0,00 sekian, pasti setiap alat ukur ini memiliki perbandingan atau perbedaan satu sama lain. Dari hal ini saya mau katakan demikian. Tidak ada hal yang pasti yang dapat kita ukur secara presisi, baik itu benda maupun dimensi-dimensi yang lain. Dan hal ini pula saya juga mau mengatakan demikian, bagaimana dengan hubungan manusia dengan Tuhan, baik dengan hubungan manusia dengan sesamanya, apakah juga memiliki alat pengukur atau alat yang mengukur karakter manusia, perilaku manusia, kepribadian manusia? Ataukah kita pribadi bisa mengukur karakter sesama kita? Ataukah kita pribadi sebagai alat ukur bisa mengukur perilaku dari sesama? Tentunya tidak. Di mana alat yang tepat, saya mengatakan alat yang tepat, pasti memberi hasil yang tepat. Apabila kita mengukur dengan alat yang tepat, pasti akan memberikan hasil yang tepat. Sebagai contoh, kita akan mengukur kadar oksigen dalam tubuh manusia apabila kita menggunakan oximeter dengan merek apapun yang ada. Saya percaya pasti akan memberikan hasil yang tepat dan sesuai. Tidak mungkin kita ingin mengukur kadar oksigen dalam tubuh manusia menggunakan mistar atau penggaris. Tentunya alat yang tidak tepat akan memberikan hasil yang kurang tepat. Dengan demikian, adakah alat yang tepat untuk mengukur atau mengetahui isi hati manusia dengan tepat? Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana meskipun pada umumnya isi hati manusia hanya terlihat oleh tindakan atau perilaku, di mana tindakan atau perilaku yang ada adalah ekspresi yang mewakili dari hati manusia. Tapi saya percaya tindakan dan perilaku yang ada tidak mewakili 100% ekspresi dari hati manusia itu sendiri. Karena pepatah juga berkata, dalamnya lautan dapat kita tebak, kita ukur, dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Haleluya, haleluya. Atau mungkin kita dalam hal ini mau menggunakan termometer
sebagai pengukur karakter atau kepribadian manusia. Haleluya. Tentu tidak, kita akan mendapatkan hasil yang kurang tepat, atau kita akan menjadikan patokan pengetahuan kita, kepribadian kita untuk mengukur kepribadian orang lain. Haleluya. Mari kita renungkan ini baik-baik, karena saya percaya dengan perkembangan zaman yang ada yang mengarah kepada hal yang tidak terprediksi dan tentunya mengarah pada sesuatu yang lebih buruk. Penilaian yang salah akan menimbulkan banyak masalah. Sekali lagi saya mengatakan, penilaian yang salah akan menimbulkan banyak masalah. Jemaat Tuhan, di mana masalah yang akan ditimbulkan dari penilaian yang salah sudah pasti rasa dendam, rasa iri hati, bahkan saya mau sebut segala rasa yang kurang baik tentunya juga akan menyertainya. Dan dari hal inilah iblis mendapatkan keuntungan. Iblis mendapatkan keuntungan dari penilaian-penilaian yang salah, pengukuran-pengukuran yang salah yang dilakukan manusia terhadap sesamanya, baik juga terhadap Tuhannya. Di sinilah iblis mendapat keuntungan sehingga manusia lebih mudah, kita lihat pada realita yang ada, manusia lebih mudah diadu domba satu sama lain. Manusia lebih mudah untuk dipecah belah satu sama lain. Bahkan diadu domba dengan sesamanya, diadu domba dengan Tuhannya, dipecah belah dengan sesamanya, dipecah belah dengan Tuhannya. Sehingga dalam keadaan-keadaan yang sulit, dalam keadaan-keadaan yang kurang enak, mungkin manusia mendapat bisikan dari iblis, di mana Tuhan? Di mana saudaramu? Bukankah kau hanya sendiri? Nah, apabila kita mengikuti ini semua dan kita mengukur ini semua hanya dengan pengertian kita, hanya dengan pengalaman dan understanding kita pribadi, kita akan kehilangan Tuhan dan kita juga akan kehilangan sesama, bahkan kita akan benci kepada Tuhan, bahkan kita juga akan benci kepada sesama. Bahkan dalam kata lain, kita akan mengalami banyak kekecewaan terhadap apa yang kita hadapi. Haleluya. Baiklah, pada kesempatan yang indah ini, mari kita sama-sama belajar memahami apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Alkitab kehendaki sebagai sumber kebenaran, sebagai firman daripada Tuhan itu sendiri yang membimbing kita semua, saudara dan saya sebagai orang percaya, dalam menilai, dalam mengukur segala sesuatu, baik keadaan ataupun sesama, dengan tolak ukur yang benar. Sehingga dari hal ini kita bisa lebih berkenan di hadapan Allah, di dalam menilai Tuhan, di dalam menilai sesama. Dan dalam hal ini pula yang saya mau tekankan, iblis tidak mendapat keuntungan di dalamnya. Tapi kita semakin hidup berkenan di hadapan Allah. Mari kita belajar bersama-sama pada petang hari. Kita buka kembali Alkitab kita dan kita baca bersama di dalam Injil Markus pasal keempat ayat yang ke-24. Saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita membacakan Injil Markus pasal keempat ayat ke-24. 3, 2, 1. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, di mana di dalam Injil Markus pasal keempat ayat 24 dikatakan di sana bahwa apa yang kita ukurkan, kita pakai untuk mengukur sesama kita, untuk mengukur apa keadaan yang ada, itu juga akan dipakai atau diukurkan kepada kita. Tetapi ada satu hal yang menarik di sini. Bukan hanya diukurkan kembali kepada diri kita, tetapi firman Tuhan mengatakan di sana, di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Waduh. Di mana sebuah prinsip yang dikerjakan sesuai firman Tuhan adalah apa yang kita pakai untuk mengukur, maka hal tersebut yang akan dikenakan untuk mengukur diri kita sendiri.
Apa yang kita pakai untuk mengukur akan dikenakan untuk mengukur diri kita sendiri, bahkan ditambahkan. Dalam pengertian yang sederhana saya mau mengatakan demikian. Apa yang kita predikatkan, apa yang kita ukurkan, dalam arti kita predikatkan, kita sebutkan dari sesuai penilaian kita terhadap orang lain, maka sesungguhnya menurut ukuran firman Tuhan, kita sendiri 2 kali lipat lebih buruk dari orang tersebut. Apabila kita mempredikatkan orang tersebut sombong, sesungguhnya menurut ukuran firman Tuhan, kita 2 kali lebih sombong, bahkan kita lebih jahat dari orang yang kita predikatkan sombong tersebut. Aduh, haleluya, haleluya. Hal ini sungguh perlu kita ketahui sebagai kebenaran, sehingga hari demi hari dalam perubahan zaman yang semakin hari tidak semakin baik, semakin hari semakin banyak dalam tanda kutip manusia yang jahat yang kita hadapi, kita nggak kecewa. Kalau kita tidak mau mendengar kebenaran firman ini, tidak mau menerima kebenaran firman ini sebagai bekal kita, sebagai understanding kita untuk merubah roh jiwa kita, maka saya percaya perjalanan usia kita sampai tua nanti penuh kekecewaan, karena kita sedang menghadapi sebuah perubahan yang penuh kekecewaan. Oleh sebab itu kita mau memperbaiki alat ukur kita. Haleluya. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami dalam menilai atau mengukur. Yang pertama yang perlu kita pahami atau yang perlu kita mengerti dalam menilai atau mengukur sesuai dengan konteks dalam Markus 4:24. Yang pertama saya mau katakan, lihat tanahnya. Haleluya. Lihat tanahnya. Yang pertama kita harus melihat tanahnya. Yang saya mau artikan di sini bukan melihat tanah sebagai kekayaannya atau tanah sebagai harta miliknya, tetapi tanah yang saya maksudkan di sini adalah tanah hatinya. Mari kita buka kembali Markus pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan di sana. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Sekali lagi saya mengatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada 30 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pertama di dalam menilai dan mengukur yang perlu kita pahami, yang perlu kita pertimbangkan, yang pertama adalah lihat tanah hati. Firman Tuhan mengajar dan menuliskan apa yang ditaburkan di tanah yang baik, dan tentunya firman Tuhan yang ditaburkan di tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik adalah tanah hati yang mendengar dan menyambut firman itu. Apabila kita dalam menilai atau mengukur kita tidak melihat hatinya, maka kita akan menilai secara sepihak, maka kita akan mengukur secara tidak sepihak. Kita akan menengarai hanya sesuai dengan apa yang kita lihat. Tapi ketika kita mau mencoba melihat hati, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tanah hati yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Dan dari hal ini kita muncul pertanyaan, mengapa tanah hati manusia itu bisa tidak baik? Akankah ketika kita belajar untuk menilai dengan melihat tanah hatinya, dan kita melihat atau mendapati hal yang tidak baik dari tanah hatinya, terus kita mau berkata, hatinya sudah tidak baik, saya tinggalkan saja? No, firman Tuhan tidak mengajar demikian. Mari kita belajar lebih masuk lagi, lebih dalam lagi. Ketika kita melihat tanah hatinya kurang baik, pasti kita harus memunculkan pertanyaan, mengapa ya orang ini hatinya kok kurang baik? Firman Tuhan mengajar kepada kita 3 hal, mengapa hati manusia bisa tidak baik. Yang pertama pastinya karena komunitas yang salah. Mari kita buka dalam 1 Korintus
1 Korintus pasal yang ke-15. Haleluya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-33. Dikatakan di sana, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bahkan pergaulan dikatakan oleh firman Tuhan sebagai sebuah kesesatan apabila kita bergaul dengan komunitas yang buruk, karena itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa karena hati manusia bisa tidak baik? Yang pertama pasti oleh karena komunitas yang salah. Dan yang kedua, singkat saya mau katakan, karena nilai yang ditanamkan oleh keluarga. Di bagian kedua ini saya menjelaskan seperti ini. Pepatah mengatakan lain ladang, lain ilalang, di mana setiap keluarga memiliki nilai-nilai yang diajarkan turun-temurun. Dan apabila keluarga ini memiliki nilai-nilai kehidupan yang kurang baik, tentunya nilai-nilai ini akan terbawa dari generasi ke generasi dari keluarga tersebut. Dan apabila generasi dan generasi yang ada dan keluarga tersebut tidak mau meninggalkan nilai-nilai yang ada dan menganggap nilai-nilai dari keluarga yang dia terima itu menjadi kebenaran mutlak dan tidak mau menerima kebenaran yang sesungguhnya, yaitu firman yang mengubahkan, pastilah tanah hati daripada pribadi tersebut menjadi tidak baik. Sampai kapan? Sampai dia mau melepaskan nilai-nilai tersebut. Di mana terkadang oleh karena faktor keadaan, keluarga ini memberikan ini sebagai contoh, memberikan nilai-nilai kepada anak-anaknya, cucunya, sampai generasi-generasi yang ada. Jangan mudah percaya sama orang. Semisal seperti itu. Apabila engkau disakiti orang, kau harus balas sakit orang. Apabila engkau ditipu orang lain, kamu harus membalas menipu orang itu 2 kali lipat. Mungkin kita akan melihat itu keluarga macam apa, tapi pada fakta kehidupan yang ada loh keluarga yang demikian yang memberikan nilai-nilai yang salah dari generasi ke generasi. Dan inilah yang dibawa dan dianggap benar, sehingga apabila sesuatu yang salah dan dibawa terus dalam kehidupannya, maka orang ini pastilah saya katakan tidak akan baik karena hatinya. Sehingga ketika dia bersosialisasi, bahkan ketika dia kembali mengenal Allahnya, dia mengenal dari hal yang tidak baik karena nilai-nilai daripada keluarga yang ditanamkan. Yang pertama, mengapa hati manusia bisa tidak baik? Komunitas yang salah, sudah tentu. Dan yang kedua adalah nilai yang ditanamkan keluarga. Dan yang ketiga adalah kekecewaan, saya mengatakan kekecewaan, atau lebih tepatnya luka batin yang terlalu dalam. Oh, haleluya. Apabila kita mengalami luka batin yang terlalu dalam, maka kita akan semakin sulit untuk mengampuni. Apabila kita semakin sulit untuk mengampuni, sudah barang tentu kita semakin dendam. Bahkan dalam menghadapi segala sesuatu yang baru, teman yang baru, kita sudah berprasangka. Bahkan apabila kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, pasti kita akan berperilaku yang tidak baik. Mari kita lihat kembali di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat ke-3 sampai dengan ke-4. Dikatakan di sana, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jemaat Tuhan terkasih, Amsal mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sesungguhnya tidak ada orang yang jahat ketika dia mau menerima Tuhan sebagai Allah yang mendamaikan hatinya, sebagai Allah yang mendamaikan dirinya dengan penciptanya. Sesungguhnya demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang menjadi jahat karena luka batinnya yang terlalu dalam, sehingga dia selalu berprasangka yang tidak baik. Dan dikatakan di sana, lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saya percaya kekecewaan atau luka batin yang terlalu dalam bukan karena sayatan pisau, bukan karena sebuah tindakan yang
menyebabkan lebam, lebam bisa hilang. Sayatan pisau bisa, di mana sayatan pisau mencucurkan darah, darah bisa berhenti. Tetapi ketika lidah yang lebih tajam daripada pisau itu sendiri menyayat, maka itu akan menjadikan luka yang susah untuk disembuhkan. Maka berhati-hatilah di dalam berkata-kata, karena firman Tuhan mengingatkan kita lidah yang lembut adalah pohon kehidupan, supaya kita tidak menyakiti atau menjadikan luka batin yang terlalu dalam terhadap sesama kita. Nah, bagian yang pertama kita bisa lalui, di mana hal yang perlu kita pahami dalam sebelum kita menilai atau mengukur sebuah keadaan atau sesama yang ada, kita harus melihat tanahnya, diajarkan di sana, dan di mana kita mengerti bahwa bagaimana atau mengapa keadaan tanah hati manusia bisa tidak baik, oleh karena komunitas yang salah, oleh karena nilai yang ditanamkan keluarga, oleh karena kekecewaan atau luka batin yang terlalu dalam. Nah, saya mau katakan di bagian pertama ini, bagaimana ketika di dalam menilai kita bisa memahami sebuah keadaan, kita bisa memahami sebuah keadaan yang ada pada sesama kita, bahwa ada sesuatu yang perlu dibereskan di dalam hatinya. Saya percaya kita akan muncul yang namanya belas kasihan. Ketika kita tahu bahwa dia menjadi pribadi yang kurang baik oleh karena komunitasnya yang salah, saya percaya akan muncul sebuah kesadaran dalam diri kita di dalam menilai seseorang, kasihan ya orang ini, seharusnya dia memperbaiki komunitasnya. Apabila kita melihat bahwa seseorang ini menjadi pribadi yang kurang baik oleh karena nilai yang ditanamkan dalam keluarganya salah, maka kita tidak menjadi membencinya. Saya berharap kita menjadi lebih mengasihinya dan mendidik dengan, atau memberitahu atau mengajar dengan hal yang benar, tentunya firman Tuhan sebagai dasar. Tetapi apabila kita melihat kepribadian seseorang yang tidak baik oleh karena dia mengalami luka batin yang dalam, kita tidak jadi membencinya, tapi kita malah melihat dia sebagai pribadi yang perlu kita kasihani, perlu kita memberikan kasih kita kepada orang yang mengalami luka batin, sehingga kita tidak menilai dia menjadi pribadi yang buruk, tapi muncul sebuah belas kasihan. Saya percaya hal ini demikian juga terjadi ketika Tuhan kita Yesus Kristus mengukur, melihat kepribadian saudara dan saya. Mengapa Tuhan Yesus mau, bahkan berkenan menebus dosa saudara dan saya? Apabila kita melihat ke belakang bagaimana kepribadian kita di dalam dosa, terlebih saya sebagai contoh, melihat kepribadian saya di dalam dosa di masa lalu, kalau bukan Tuhan melihat tanah hati yang ada pada hidup diri saya sudah belum tentu tidak akan mendapatkan kasih karunia dari Yesus Kristus. Tapi saya percaya ketika Tuhan Yesus melihat tanah hati saya, mungkin oleh karena komunitas saya yang salah, mungkin oleh karena nilai yang ditanamkan oleh keluarga saya salah, mungkin apa yang kekecewaan yang saya alami atau luka batin yang ada terlalu dalam, maka Tuhan berbelas kasihan kepada saya dan Tuhan berkenan untuk menebus saya. Demikian juga dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Haleluya. Hal yang pertama yang perlu kita pahami sebelum kita menilai atau mengukur, kita melihat tanahnya. Dan yang kedua, apa yang perlu kita lihat kembali selain tanah? Lihat telinganya. Haleluya. Yang pertama kita diajar untuk melihat tanahnya, dan tanah yang dimaksud adalah hatinya. Yang kedua kita diajar untuk melihat telinganya. Dan tentunya bukan daun telinga ini yang kita lihat, tetapi firman Tuhan mengajar di dalam ayat 23, kembali ke dalam Injil Markus pasal 4 ayat ke-23, dikatakan di sana, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya.
Di mana ayat 23 ini Tuhan katakan barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar adalah yang mendengar, itu berasal dari ayat 21 dan 22 di mana dikatakan di sana, lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. 22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Dan 23 dikatakan demikian, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Sesuatu yang menarik ketika Tuhan Yesus sedang memberikan wejangan yang indah, tetapi dia menyinggung yang namanya telinga. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita menilai atau mengukur seseorang, yang pertama kita diajar untuk melihat tanah hatinya atau melihat tanahnya, yang kedua melihat telinganya. Saya mencoba mencatat di sini kata telinga yang dipakai di sana adalah os, yang memiliki arti kemampuan untuk memahami. Sekali lagi saya mengatakan, kata telinga di sana memiliki arti kemampuan untuk memahami. Mungkin kalau saya dapat terjemahkan demikian, barang siapa mempunyai kemampuan untuk memahami, maka dia harus memahami. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 23 ini saya mengatakan, barang siapa, sesuai terjemahannya, barang siapa mempunyai kemampuan untuk memahami, hendaklah ia memahami. Bagian yang kedua ini yang dimaksudkan adalah terkadang seseorang itu belum tentu memahami apa maksud kita. Sehingga kita jangan terburu untuk menilai atau mengukur seseorang itu dengan penilaian, bahkan kita memberikan predikat sesuai pengertian kita. Terkadang bahkan kita sendiri di dalam menilai belum tentu memahami orang lain. Di mana di dalam ayat 21 22 dikatakan di sana, di mana orang yang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Saya mau mengatakan demikian di bagian ini. Di mana orang yang membawa pelita itu kan lampu kecil ya, tidak mungkin menyembunyikan pelita itu ketika dia berjalan dalam kegelapan. Bisa dimengerti ya jemaat? Apabila kita melihat atau kita sendiri membawa pelita, tidak mungkin kita menyembunyikan pelita ini ketika kita berjalan dalam kegelapan. Masa kita berjalan dalam kegelapan, pelitanya kita sembunyikan dan kita terus berjalan dalam kegelapan tersebut? Dalam artian lain, kalau kita memahami, kita memiliki pemahaman bahwa pelita ini menjadikan terang supaya menuntun jalan kita dalam kegelapan, tentu kita tidak menyembunyikan. Atau dalam kata lain saya mau mengatakan, atau tidak mungkin bila orang memahami sesuatu tetapi berbeda dengan perbuatannya. Tidak mungkin kalau orang itu paham tentang sesuatu tapi perbuatannya berbeda. Dalam tanda kutip, kecuali orang tersebut memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks normal, tidak mungkin orang memahami sesuatu, memahami apa yang ada dalam pandangannya, dia melakukan perbuatan yang berbeda. Satu contoh, tidak mungkin orang memahami bahwa sendok dan garpu ini adalah alat untuk memakan dengan baik supaya tidak cemot, tapi dia memakai sendok dan garpu ini untuk ngecat. Sesuatu yang lain kan? Kecuali dia memiliki tujuan tertentu, memakai sendok untuk melukis, mungkin. Tapi pada normalnya, apabila dia memahami sendok dan garpu ini adalah alat makan, alat untuk makan, pasti dia menggunakan untuk makan. Haleluya. Dari hal ini kita mau memetik seperti ini, jemaat Tuhan. Terkadang orang tidak memahami apa yang dimaksudkan. Terkadang orang lain tidak memahami yang apa kita maksudkan. Terkadang orang menerima pengertian yang lain dari apa yang kita maksudkan. Bahkan seringkali orang tidak memahami firman,
sebagai pedoman hidup, sebagai kebenaran yang mengubahkan. Dianggap firman ya firman. Firman adalah sebuah tulisan, firman adalah sebuah sejarah. Dia salah memahami di dalam memahami firman itu sendiri. Sehingga saya percaya tidak akan ada perubahan di dalam hidupnya. Bahkan atau selama ini dia tidak mendapat pemahaman yang benar. Perlu kita camkan dua hal. Dia tidak memahami firman atau memang dia tidak pernah mendapat pemahaman firman yang benar. Dan pastinya impact-nya akan berbeda dari apa yang kita harapkan. Sehingga perilakunya akan tetap, perilaku yang lama, karakternya akan tetap, karakter yang lama, dan akan banyak orang melihat dan menilai dalam kehidupan yang ada dengan kekecewaan. Demikian juga dalam pribadi, mungkin sebagai koreksi pribadi dalam hubungan kita dengan Kristus. Apabila kita tidak pernah mendapat pemahaman yang benar, pasti kita akan menilai Kristus dengan hal yang sama. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, bagian yang pertama tadi lihat tanahnya, bagian yang kedua lihat telinganya, dan dari hal yang kedua ini saya berharap ketika kita dapat memahami bagian kedua ini menimbulkan kerinduan untuk memberikan pemahaman yang benar dengan sabar. Ketika kita melihat orang, kepribadian seseorang yang kurang berkenan, dan kita sudah diajar dan memahami, lihat telinganya. Akhirnya kita mencoba untuk merenung, jangan-jangan orang ini tidak paham apa yang kita maksudkan. Atau jangan-jangan orang ini belum mendapat pemahaman yang benar. Maka saya berharap dari pemberitaan kebenaran firman pada malam hari ini menjadikan hidup saudara dan saya semakin sabar untuk membimbing, memberikan pemahaman yang benar. Bahkan sampai pada titik memberikan pemahaman Injil yang benar terhadap orang-orang yang tak bertelinga, terhadap orang-orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Dua bagian kita lewati. Yang pertama lihat tanahnya, yang kedua lihat hatinya. Dan yang bagian terakhir kita melihat apa yang dimilikinya. Yang saya masukkan di sini bukan yang dimiliki hartanya, tetapi apa yang dimilikinya di dalam ayat ke-25. Injil Markus pasal 4 ayat 25 dikatakan di sana, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sebab Tuhan yang terkasih, di bagian yang keempat ini sebelum kita menilai, di bagian ketiga sebelum kita menilai atau mengukur sebuah keadaan, mengukur atau menilai Tuhan kita bahkan, atau mengukur menilai sesama kita, selain dari melihat tanah hatinya, selain dari melihat telinganya, dalam arti melihat pemahamannya, kita juga melihat apa yang dimiliki. Bila yang dimiliki seseorang itu adalah harta dan kedudukan, maka ukuran yang dipertahankan adalah harta dan kedudukan. Bila yang dimiliki seseorang itu adalah harta dan kedudukan, pasti di dalam melihat keadaan, pastilah dalam melihat sesamanya, pastilah dalam melihat Tuhannya pun, yang diukurkan itu adalah sesuai dengan harta dan kedudukan. Haleluya. Bukan lagi kasih Kristus. Nah, kalau kita menemui pribadi yang demikian, tidak ada habisnya. Pasti akan semakin buruk keadaannya. Karena dia tidak memakai takaran kasih Kristus. Karena dia memakai apa yang dia miliki, yaitu harta dan kedudukan, gengsinya, harga dirinya, jabatannya. Dia lebih berat dari dagingnya, apa yang dimiliki oleh dagingnya daripada rohnya. Bisa dimengerti bagian ini. Oleh sebab itu kita mencoba di dalam menilai seseorang, di dalam berhubungan dengan seseorang, ketika kita mengalami sebuah hambatan dalam sosialisasi kita dengan seseorang, mari kita kembali melihat dua arah. Dari arah kita, apakah kita
memiliki atau mempertahankan harta kita sebagai sebuah hubungan, sebagai sebuah penilaian dari sebuah hubungan atau jabatan kita, atau sebaliknya kita melihat keberadaan orang tersebut apabila yang dimiliki adalah harta dan kedudukan, dia lebih mempertahankan harta dan kedudukannya di dalam bersosialisasi atau berhubungan dengan kita. Apabila tergesek dalam sebuah problem yang ada, masalah yang ada, pasti yang dipertahankan berdasarkan harta dan kedudukannya. Tapi di bagian ini firman Tuhan mau mengajarkan, hendaklah kasih Kristus, hendaklah anugerah Kristus, hendaklah kemurahan Kristus yang kau miliki, bukan yang lain daripada itu. Sehingga ketika dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ketika dalam sosialisasi dengan sesama berbenturan dengan sebuah kepribadian yang tidak baik, maka takaran yang kita pakai adalah kasih, anugerah, bahkan pemeliharaan Kristus yang sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya, bukan yang ada pada daging kita. Haleluya, haleluya. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Apabila kita tidak mempunyai kasih karunia, apabila kita tidak mempunyai kasih Kristus, maaf saya katakan, apabila kita tidak mempunyai anugerah Kristus, maka yang kita pakai takaran yang ada adalah harta, kedudukan, ego, gengsi. Nah, akhirnya itu akan menimbulkan perdebatan, menimbulkan pertengkaran, perselisihan, dan menjadikan terpecah belah. Dan iblis mendapat keuntungan di dalamnya. Dan lanjut di sana, sehingga ia berkelimpah, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bukankah hidup manusia ini datang tidak membawa apa-apa, dan pulang pun dalam artian meninggal pun tidak membawa apa-apa? Apabila kita melihat sebuah keadaan dan menilai sebuah keadaan, melihat sesama dan menilai sesama kita, melihat Tuhan dan menilai Tuhan yang kita sembah dengan apa yang kita miliki, percayalah kita tidak akan pernah mengenal pribadinya. Percayalah bahwa kita tidak akan menemukan damai sejahtera. Percayalah bahwa apa yang ada pada diri kita, harta, jabatan, apapun itu yang ada dalam daging kita, akan diambil. Kita nggak tahu. Tetapi apabila kita memiliki kasih Kristus, anugerah Kristus, dan menggunakan kasih itu, mempergunakan anugerah itu untuk menilai atau mengukur keadaan, mengukur sesama, bahkan mengukur Tuhan, saya percaya kekal adanya. Sehingga ketika keadaan atau seseorang yang kurang berkenan di hadapan kita, marilah kita beranggapan bahwa mereka tidak memiliki apa yang kita miliki. Marilah kita beranggapan mereka tidak memiliki kasih Kristus, mereka tidak memiliki anugerah Kristus, atau mereka kurang memiliki pemeliharaan Kristus. Sehingga kita yang merasa memiliki, marilah kita memberikan kasih itu kepada mereka. Sehingga kita yang merasa lebih memiliki anugerah Kristus, marilah kita memberikan anugerah kepada mereka, kemurahan kepada mereka, sebagaimana halnya Kristus melimpahi kita dengan kemurahan. Tetapi dalam konteks apabila kita pun juga belum memilikinya, marilah lebih baik saya mengajarkan kita mencari kasih Kristus. Lebih baik kita mencari anugerah Kristus, lebih baik kita mencari kemurahan Kristus daripada memperbesar masalah. Karena dengan memperbesar masalah kita tidak mendapat apa-apa, tapi firman Tuhan berjanji apabila kita mencari kasih Kristus, mencari anugerahnya, mencari kemurahannya, maka semua itu akan dilimpahkan. Amin. Haleluya. Saya percaya dengan keadaan-keadaan seperti ini ketika kita belajar melihat hati, tanah hati ketika kita belajar melihat pemahaman seseorang, yaitu telinganya. Ketika kita belajar melihat apa yang dimiliki, adakah kasih Kristus di dalamnya,
Saya yakin dan saya percaya, sangat amat percaya, hidup saudara dan saya semakin diperkenan oleh Kristus dan iblis tidak dapat keuntungan. Terakhir kita buka kembali di dalam Amsal pasal yang ketiga. Haleluya. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-27 sampai dengan 35. Katakan demikian. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mau mampu melakukannya. 28. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. 31. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Dalam arti yang lain, apabila kita di dalam menilai keadaan, di dalam mengukur kepribadian daripada sesama, di dalam menilai Tuhan kita pun, kita memakai pemahaman firman sebagai dasar, yaitu kita belajar memahami tanah hatinya, kita belajar memahami, melihat pemahamannya, yaitu telinga di bagian tadi. Yang kedua, kita belajar melihat apa yang dimiliki, maka kita akan menjadi orang yang bergaul erat, maka kita akan menjadi orang yang diberkati, maka kita akan menjadi orang yang dikasihani. Inilah yang akan ditambahkan dalam hidup saudara dan saya. Saya berharap kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini menjadikan kita semakin dewasa di dalam menghadapi kehidupan yang ada, di dalam menjadikan alat pengukur, di dalam menjadikan diri kita melihat sesama, melihat keadaan, bahkan melihat Tuhan. Kita tidak mengukur dengan pemahaman kita yang konyol. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dan beri kasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia, damai sejahtera, Yesus baik bagiku. Tuhan baik bagiku.
Yesus baik bagiku. Percaya Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Mari kita kembali tunduk berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman yang Kau berikan kepada setiap kami. Allah Roh Kudus, bimbing kami untuk mampu mengerjakannya bersama-sama dengan kekuatan daripada Engkau, bersama-sama dengan kuasa daripada nama-Mu Yesus Kristus, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan, sehingga kami menjadi bijaksana di dalam menilai, di dalam memahami sebuah keadaan, menilai, memahami sesama, bahkan menilai dan memahami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga tiga hal ini menjadi dasar dalam penilaian kami. Kami belajar untuk melihat tanah hati, kami belajar untuk memiliki pemahaman, memiliki telinga untuk mendengar. Kami juga belajar mengandalkan, bahkan mencari apa yang seharusnya kami miliki, yaitu kasih, anugerah, dan kemurahan daripada Engkau. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati jemaat, dan terlebih hamba-Mu ini tidak menjadi tertolak setelah pemberitaan Injil yang ada, tetapi semakin hari semakin diberkati dan Kau pakai di dalamnya. Hamba juga berdoa pada malam hari ini, bersyukur atas ibadah yang indah ini karena Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau lawat umat Tuhan, baik yang dalam kesesakan, dalam pergumulan hidup. Jadikan hidup mereka semakin hari semakin teguh, melampaui segala ujian yang ada, melampaui segala derita yang ada, dan bahkan bermegah di dalam kesesakan. Dan Kau nyatakan kemuliaan, Kau nyatakan pertolongan, baik yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus, baik yang memiliki jalan untuk Kau buka jalan, dan hari demi hari kehidupan mereka semakin percaya dan mengandalkan Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur atas setiap persembahan yang umat Tuhan bawa, baik itu persepuluhan, persembahan kolektif, persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan yang Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kembali atas kebaikan Tuhan, sehingga menjadikan kami sehat adanya dan mempertemukan kami kembali dalam ibadah onsite mendatang di bulan-bulan mendatang dalam keadaan pandemi yang semakin hari semakin membaik oleh karena kemurahan Tuhan, dan hidup kami pun semakin hari semakin sehat bersama Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, angkatlah wajahmu, angkatlah tanganmu, terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang memampukan engkau hari demi hari mempergunakan alat ukurmu dengan baik, menilai sesuatu dengan baik, mengukur sesuatu dengan baik sesuai daripada pemahaman firman Tuhan. Kau bisa melihat tanah hati, kau bisa melihat pemahaman dengan baik dengan memiliki telinga yang mendengar, bahkan engkau bisa mengandalkan apa yang kau miliki, yaitu kasih, anugerah, dan kemurahan Kristus mulai malam hari ini sampai Maranatha, dan dimanapun kau berada, engkau menjadi berkat dan nama Bapa dipermuliakan. Umat Tuhan yang diberkati bersama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kita sudah melalui ibadah ini dengan baik, dan tentunya kita semua diberkati. Amin.